Kisah seorang pembuat sabun dari daging dan darah manusia demi sang anak yang akan pergi berperang. Montella, Italia. Ada seorang wanita muda yang mencoba melakukan bunuh diri hingga 2 kali. Lalu wanita tersebut memutuskan untuk menikah tanpa restu orang tua dan pindah ke kota Loria. Setelah beberapa kali tersandung kasus pencurian, mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke kota Correggio dan membuka toko sabun di sana. Selama pernikahannya, ia sempat 17 kali hamil, namun 3 kali keguguran, dan 10 anaknya yang berhasil dilahirkan juga meninggal di usia muda. Hal ini membuat ia menjadi sangat protektif kepada keempat anaknya yang masih bertahan hidup. Ia diketahui sangat percaya dengan ramalan. Bahkan ia pernah beberapa kali mendatangi seorang peramal untuk dibacakan garis nasibnya. Tahun 1939, anak kesayangannya memutuskan untuk bergabung dalam pasukan Italia untuk mempersiapkan Perang Dunia II. Dan disinilah awal mula Leonardo Cianciulli. untuk menyelamatkan anaknya tersebut. Ia percaya bahwa satu-satunya cara adalah dengan mengorbankan nyawa manusia. Korbannya adalah 3 orang wanita parubaya yang merupakan tetangganya sendiri, yaitu Faustina Setti, Francesca Soavi, dan Virginia Cacciopa. Leonardo menjebak para korbannya dengan berpura-pura menjadi seorang peramal dan penyalur kerja. Ketiga korbannya tersebut dikelabui dengan diberikan ramalan palsu akan nasib mereka dan juga diiming-imingi pekerjaan. Saat korbannya datang, ia akan menyuguhkan anggur merah dan membuat mereka mabuk hingga tidak sadarkan diri. Ketika korban kehilangan kesadaran, barulah aksi sadisnya itu dimulai. Setelah berhasil membuat para korbannya mabuk dan tidak sadarkan diri, Leonardo akan langsung mengeksekusinya dengan membunuh dan memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian menggunakan kapak dan pisau. Sementara darahnya dikumpulkan dan ditaruh di sebuah baskom. Potongan tubuh korban itu kemudian ia kuliti dan diambil dagingnya, lalu merebusnya bersama beberapa bahan campuran untuk membuat sabun sampai mengental. Setelah mengental, ia lalu akan mencetaknya menjadi sabun untuk dijual. Sementara darah korban yang ada di dalam baskom ia campurkan dengan tepung dan bahan pembuat kue lainnya. Kue buatannya tersebut kemudian ia bagikan kepada tetangga, bahkan juga ia makan sendiri bersama anak-anaknya. Leonardo berhasil ditangkap sebelum melakukan pembunuhan keempatnya. Saat ditangkap, wanita ini sempat menyangkal bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan. Tetapi ia tidak bisa mengelak lagi ketika polisi akhirnya berhasil menemukan beberapa barang bukti seperti ember dan baskom yang terdapat bekas darah dan bau busuk di dalamnya. Wanita ini akhirnya divonis 30 tahun penjara dan 3 tahun menjalani rehabilitasi kejiwaan di sebuah rumah sakit jiwa. Namun pada tahun 1970, Leonardo akhirnya meninggal karena penyakit yang dideritanya. Semua barang bukti dari kasusnya, seperti kapak, pisau, dan kuali tempat merebus daging korban, disimpan di sebuah museum kriminologi yang ada di Roma, Italia.